Halo Sobat ILT Gallery, selamat bertemu dalam program Mari Belajar Coding. Dalam program ini kita bersama-sama akan belajar coding dengan mempergunakan Visual Basic for Applications. Visual Basic for Applications merupakan suatu program bahasa pemrograman yang dipergunakan untuk mendayagunakan atau meningkatkan penggunaan program-program MS Word seperti Word, PowerPoint, dan Excel. Namun pada kali ini fokus kita pada aplikasi PowerPoint. Topik kali ini adalah perintah makro. Perintah makro kita pergunakan untuk mengembangkan, mendayagunakan, membuat PowerPoint lebih menarik. Beberapa alasan bisa kita sampaikan mengapa kita memilih PowerPoint. Yang pertama, semua komputer dan laptop yang memakai Windows sebagai operating system atau OS-nya mempunyai aplikasi PowerPoint. Lalu yang kedua, PowerPoint dikenal masyarakat luas, dari siswa-siswa SMP sampai mahasiswa perguruan tinggi ataupun dosen-dosen mengenal PowerPoint. Demikian juga dalam dunia bisnis, usaha, atau perkantoran, PowerPoint dikenal untuk menyampaikan presentasi. Jadi, PowerPoint dikenal masyarakat luas. Alasan yang ketiga, PowerPoint mempunyai desain yang menarik. Kita bisa menambahkan gambar-gambar atau membuat desain yang menarik untuk presentasi kita. Alasan yang keempat, PowerPoint diperkaya dengan multimedia. Kita bisa menggunakan gambar, yang pertama gambar-gambar grafis. Kita bisa menambahkan suara untuk presentasi. Kita juga dapat menambahkan video dalam presentasi kita. Lalu alasan yang terakhir, alasan yang kelima, PowerPoint dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan. Memang fungsi PowerPoint, kegunaan PowerPoint adalah untuk presentasi, tapi kita bisa menggunakan PowerPoint untuk menyampaikan materi secara mandiri dan juga untuk membuat permainan-permainan. Kita lihat contoh-contoh penggunaan PowerPoint. PowerPoint bisa kita pergunakan untuk menyampaikan presentasi yang sifatnya interaktif. Kita bisa memberikan latihan seperti ini, ada pertanyaan, kemudian ada 5 pilihan, siswa bisa memilih jawaban yang betul, kemudian memberi konfirmasi, lalu aplikasi akan mengatakan apakah jawaban betul atau salah dan memberikan skornya. Jadi sifatnya interaktif dan tidak sekedar menyampaikan materi. Pengguna PowerPoint yang kita berikan pada siswa misalnya bisa mempergunakannya untuk latihan-latihan. Kita juga bisa mempergunakan PowerPoint untuk membuat permainan semacam ini. Pada permainan ini, satu kata ditampilkan secara acak, huruf-hurufnya diacak, kemudian peserta, siswa, atau dalam acara kuis misalnya, harus memberikan kata yang bisa dibentuk dengan huruf-huruf yang ditampilkan itu. Bila jawaban itu merupakan kata dalam bahasa Inggris, maka padanan dalam bahasa Indonesia diberikan. Jadi PowerPoint juga bisa dibuat untuk menyampaikan materi yang sifatnya interaktif. Dalam PowerPoint yang interaktif, pengguna atau pemakai aplikasi PowerPoint tidak hanya menonton tapi juga memberikan respons dan mendapat tanggapan. Untuk membuat berkas PowerPoint yang sifatnya interaktif, kita perlu belajar coding. Coding yang akan kita pakai dan kita belajar bersama di sini adalah coding dengan Visual Basic for Applications. Mari kita mulai dengan cara membuat perintah-perintah makro untuk menjalankan apa yang kita inginkan dengan PowerPoint dan bagaimana kita mengharapkan pengguna berkas ini untuk berinteraksi dan bagaimana kita memberikan tanggapan. Kita mulai dengan perintah makro. Untuk membuat berkas PowerPoint yang sifatnya interaktif, kita perlu mengaktifkan beberapa fitur yang biasanya tidak pernah dipakai dalam penggunaan PowerPoint yang sehari-hari yang sifatnya hanya untuk presentasi. Marilah kita mulai. Namun sebelum kita mulai, silakan mengaktifkan subscribe, pada acara ini dan juga mengaktifkan tombol notifikasi sehingga kalau ada video baru yang diupload tidak terlewatkan. Baiklah kita mulai dengan bagaimana kita membuat berkas yang sifatnya interaktif. Pada PowerPoint yang sifatnya interaktif, kita harus mengatur bagaimana pengguna itu bisa berpindah dari satu layar ke layar berikutnya. Pengguna tidak bisa bebas berpindah dari satu layar ke layar berikutnya karena
perpindahan layar itu kita atur sesuai dengan program yang kita inginkan. Untuk itu kita perlu mengubah setting untuk slideshow. Kita mengubah setting slideshow di sini. Slideshow, kemudian kita pilih setup show. Ada 3 jenis pergerakan perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Yang pertama, presented by a speaker full screen. Jadi di sini pengguna atau pemakai bisa berpindah dari satu layar ke layar berikutnya, dari satu slide ke slide berikutnya dengan menekan tombol, apakah itu anak panah ke atas atau anak panah ke bawah, page down atau page up. Tapi yang kita pakai bukan itu, bukan presented by a speaker full screen, juga bukan browse by an individual window, tapi yang kita pakai adalah browse at the kiosk full screen. Jadi di sini kita klik, lalu kita klik OK. Kita pilih browse at the kiosk full screen, kemudian kita pilih OK. Apabila kita sudah memilih browse at the kiosk, maka pengguna tidak bisa berpindah dari satu slide ke slide berikutnya dengan tombol anak panah ke atas atau ke bawah, atau dengan page down atau page up. Perpindahan dari satu layar ke layar berikutnya hanya dapat dilakukan dengan menekan tombol yang sudah disediakan. Jadi perpindahan itu bergantung pada tombol yang disediakan oleh programmer. Langkah yang pertama adalah slideshow, kita menentukan browse at the kiosk. Kemudian langkah yang kedua adalah menampilkan menu developer. Karena kita akan mengembangkan aplikasi dengan PowerPoint, kita harus menampilkan menu developer. Itu kita bisa lakukan dengan memilih file, kemudian option. Jadi kita pilih file options, kemudian kita pilih di sini customize ribbon, kemudian pilih menu yang pada customize the ribbon main tabs, kita pilih developer. Jadi untuk mengaktifkan tab atau menu developer, kita pilih file, kemudian options, lalu kita pilih pada jendela general customize ribbon, lalu tombol developer ini kita klik, kita aktifkan. Kita klik OK. Kalau kita lihat di sini, tombol developer atau menu developer sudah ada. Kita bisa memilih opsi yang mau kita pakai, apakah kita akan menggunakan Visual Basic, membuat makro, atau menambahkan elemen-elemen atau unsur yang lain. Baiklah, kita sudah mengaktifkan menu developer. Untuk bisa menjalankan perintah-perintah makro, perintah-perintah yang kita buat dengan Visual Basic for Applications atau VBA, kita perlu mengaktifkan perintah makro. Kita perlu mengubah setting sehingga aplikasi ini bisa menjalankan perintah makro. Perintahnya kurang lebih sama dengan cara kita mengaktifkan menu developer. Kita pilih file, kemudian options, kemudian kita pilih trust center setting, dan kita muncul. Ada 4 pilihan di sini. Ada disable all macros without notification, disable all macros with notification, disable all macros except digitally assigned macros. Kemudian menu yang keempat ini yang kita pilih, enable all macros. Kita memilih menu itu karena kita ingin menjalankan perintah-perintah makro yang kita buat. Jadi kita perlu mengaktifkan tombol ini apabila kita ingin menjalankan aplikasi yang ada perintah makronya. Tanpa mengaktifkan ini, makro kita tidak bisa dijalankan. Demikian juga nanti kalau kita menginginkan siswa kita atau teman kita mempergunakan aplikasi yang ada makronya, menginginkan aplikasi yang sudah kita buat dengan makro, mereka harus mengaktifkan tombol Enable All Macros. Baik, kita klik di sini, Enable All Macros, kita klik di sini, kemudian kita pilih OK. Kita pilih OK sekali lagi. Untuk membuat coding, kita perlu masuk ke halaman Visual Basics. Jadi dari developer, kita masuk ke Visual Basics. Klik Visual Basics, kemudian akan muncul semacam ini. Ini layar yang tampil apabila kita masuk ke layar Visual Basics for Applications.
Kita pilih menu insert, kemudian kita pilih modul. Kita menambahkan modul. Modul merupakan tempat kita membuat perintah-perintah untuk coding. Untuk membuat perintah, kita memilih menu insert lagi, lalu kita memilih opsi procedure. Procedure merupakan satu perintah atau juga sekumpulan perintah yang dilaksanakan oleh aplikasi apabila kita memilih menu pada layar kita. Jadi kita membuat menu-menu pada layar kita nantinya. Jadi prosedur itu merupakan satu perintah atau sekumpulan perintah yang dilaksanakan oleh aplikasi apabila kita mengeklik atau memilih menu yang akan kita jalankan. Kita tulis procedure yang pertama. Misalnya untuk kali ini kita cukup membuat kata greeting. Bentuk procedure adalah ada kata public sub, lalu nama procedure, lalu diikuti oleh tanda buka kurung dan tutup kurung. Pada akhir procedure itu ada end sub. Untuk kali ini kita akan membuat satu prosedur saja. Kita akan membuat prosedur yang menampilkan pesan apabila pengguna mengklik tombol tertentu. Dalam penulisan coding, kita biasanya menjorok ke dalam, menulis agak ke dalam, indented, dengan beberapa ketukan, tapi cukup dengan satu tab saja, satu ketukan tab. Dalam membuat prosedur, kita perlu mengembangkan kebiasaan baik yang sangat diperlukan apabila nanti kita akan bekerja sama dengan orang lain. Kebiasaan itu adalah menulis catatan, perintah atau coding itu harus melakukan apa. Perintah itu kita tandai dengan tanda kutip tunggal, yakni seperti ini. Kemudian kita tulis fungsi dari prosedur itu untuk apa. Misalnya display greeting atau menampilkan greeting. Klik enter lalu kita tulis perintahnya. Kita tulis misalnya message, pesan, sama dengan message box. Jadi message box ini perintah untuk menampilkan pesan. Dalam kurung from itu pesannya isinya apa. Misalnya kita tulis pesannya misalnya selamat berjumpa dalam program Mari Belajar Coding. Tanda tutup, kurung. Jadi ini mengakhiri pesan from. Kemudian kita memilih tombol yang akan kita tampilkan. Karena ini hanya sekedar memberikan pesan, bukan memberikan sesuatu, bukan menyampaikan sesuatu yang kritis atau meminta pengguna untuk keluar, tapi cukup pesan dengan kata OK. Jadi kita pilih VB, Visual Basic, OK, kemudian kata only. Untuk ini kita tinggal menekan tombol space bar, lalu akan atau langsung dengan koma, kalau kita akan menambahkan koma, sudah muncul VB OK only. Kemudian kita memilih judul dari pesan ini, misalnya Mari Belajar Coding. Lalu pesannya kita tutup. Jadi pesan ini menyampaikan pada pengguna bahwa pengguna sudah menekan tombol tertentu dan itu dikenali dan aplikasi menyampaikan pesannya. Baik, pesannya untuk kali ini cukup dengan satu pesan, kita cukup dengan satu perintah public subgreeting. Kemudian catatan, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita perlu menulis catatan untuk setiap perintah yang kita buat. Sehingga nantinya kalau kita bekerja sama dengan orang lain, kita bisa saling berkomunikasi, kita bisa memahami apa maksud dari setiap perintah. Well, karena biasanya seorang programmer tidak bekerja sendiri tapi bekerja dalam tim. Jadi perlu ada pemberitahuan masing-masing perintah itu untuk apa. Kita kembali ke halaman PowerPoint. Untuk memeriksa apakah berkas ini sudah berjalan seperti yang kita inginkan, kita perlu menyimpan berkas itu dalam berkas yang memungkinkan penggunaan perintah makro. Kita menyimpannya dalam bentuk macro enable presentations. Jadi kita simpan as, kemudian mari belajar PowerPoint, kita simpan misalnya perintah makro, di sini ada PowerPoint macro enable presentations. Kita simpan dengan misalnya kita simpan dengan MPK satu perintah makro. Karena ini merupakan materi yang pertama. Kita simpan dengan MPK perintah makro. Kita save.
Ya, berkas kita simpan. Baiklah, kita sudah membuat satu perintah makro. Perintah makro adalah perintah yang kita buat untuk mengerjakan satu tugas atau beberapa tugas. Kemudian untuk menjalankan perintah itu kita perlu membuat tombol. Kita perlu membuat tombol untuk mengaktifkan perintah itu. Untuk membuat tombol kita mempergunakan shift. Kita menginsert, kita memasukkan shift atau objek. Kita klik insert di sini, kemudian kita pilih shift. Kita pilih bentuk ini, bentuk persegi panjang. Lalu di sini sudah ada tanda plus, kita gambar atau kita letakkan shift itu misalnya di sini. Kemudian kita memberi nama tombol itu misalnya kata grid. Untuk tombol ini kita bisa mengatur warnanya, bisa mengatur bentuknya. Baik, yang penting di sini kita sudah membuat tombol. Tombol ini mengaktifkan perintah makro yang kita buat. Untuk itu kita perlu menautkan, melinkkan tombol ini pada perintah makro yang kita buat. Kita klik di sini. Kemudian kita insert, pilih, masuk ke, kemudian kita klik insert, kita pilih action. Kemudian kita pilih run makro. Di sini muncul karena hanya ada satu makro. Kita pilih greeting, kita klik OK greeting. Kita coba apakah perintah ini sudah berfungsi atau belum. Kita klik di sini. Kita klik, kita coba ada gambar tangan di sini, kita klik dan perintahnya selamat berjumpa dalam program Mari Belajar Coding. Jadi coding kita sudah berfungsi, ini pesannya, selamat berjumpa dalam program Mari Belajar Coding. Kemudian title-nya, judulnya adalah Mari Belajar Coding, tadi kita tulis Mari Belajar Coding. Kita klik OK. Baiklah Sobat CISD Gallery, kita sudah menyelesaikan materi kita, bagaimana membuat coding dalam Visual Basic Applications untuk PowerPoint. Kita akan belajar coding lebih lanjut pada video berikutnya. Pada video berikutnya kita akan belajar bagaimana kita menerima dan menanggapi respons. Materi berikutnya seperti ini. Kita lihat di sini ada pertanyaan what is Danny doing? Di sini kita mengharapkan pengguna untuk mengeklik gambar di sini. Kita klik di sini dan tanggapannya Danny is brushing his teeth. Kemudian pertanyaan berikutnya what is Danny doing? Masih pertanyaan yang sama. Kita klik di sini dan jawabannya adalah he is eating breakfast. Jadi kita akan belajar bagaimana kita menerima masukan dan bagaimana kita menanggapi masukan. Sebelum mengakhiri acara ini, sekali lagi saya mengingatkan silakan subscribe pada ILT Gallery dan aktifkan tombol notifikasi sehingga apabila video Mari Belajar Coding sudah terupload, Sobat ILT Gallery akan mendapatkan notifikasi. Sampai bertemu pada video berikutnya.